selamat pagi. Kali ini kita berada di kedai Mamila. Ini kita lihat dari depan ya, kedai Mamila. Dan di sini berada di jalur utama atau di highway. Dan di depan juga terdapat pengisian bahan bakar dari Shell. Dan keadaannya seperti ini. Kita masuk. Ini salah satu kedai yang ada di Malaysia. Ini tepatnya di Kulai. Dan di sini kita coba makanan khas ini ya, yaitu nasi lemak dengan sotong dan juga ayam. Dan kita lihat di sini suasananya cukup ramai di pagi hari dan buka mulai dari jam 8 hingga jam 5 sore ya. Dan di sini kita lihat makanannya pun tidak terlalu mahal, sekitar 7 ringgit, artinya sekitar 21 ribuan. Dan yang dinamakan nasi lemak yaitu bumbunya ini, dan ada kacang dan juga mentimun. Dan ini ayam bakarnya pun sangat besar. Dan ini adalah menu favorit ya yang ada di Kulai. Dan di sini juga sambal juga dijual seharga 1 ringgit. Dan ada kue-kue tradisional juga yang ada di Malaysia seperti halnya di Indonesia ya. Ada lapis, ada crab, dan lain-lain. Nah ini kita lihat untuk komposisi nasi lemak ini sendiri. Kita lihat ini ada ayam geprek dan juga ayam bakar geprek. Dan kita lihat ini ada menu sotong. Ini sotong ya. Jadi makanan khas Malaysia itu nasi lemak untuk sarapan. Oke, setelah kita tadi makan nasi lemak ya, ada sotong dan juga ikan bakar. Jadi restoran ini adalah salah satu restoran memang highly recommended di Kulai. Dan selain itu juga kita dapat juga mengambil salah satu hidangan di sini atau minuman, yaitu sirap paisnya ini free. Jadi kalau rekan-rekan di sini kalau budgetnya minim ya bisa mengambil di sini. Dan kita lihat minuman ini adalah minuman penyegar dan ini free ya. Nah ini kita bisa ngambil sendiri dan ini harganya gratis. Lebih tepatnya rasanya seperti sirup ya. Sirup rasa pandan. Ya, diharap yang kat sana yang belum datang boleh datang di sini lah, di Mamila ni. Mamila ya, kedai Mamila ya. Di kedai Mamila nasi lemak panas. Boleh coba rasanya, insya-Allah. Allah bagi sedap, insya-Allah. Insya-Allah. Thank you. Setelah kita tadi menikmati hidangan nasi lemak di kedai Mamila yang ada di Kulai. Setelah ini kita akan meluncur ke salah satu destinasi wisata berikutnya yaitu di Malaka. Dan kita lihat ada apa aja di Malaka. Kali ini kita akan menuju Melaka bersama Ustadz Arif dan kita menggunakan Delima Express. Jadi untuk antar kota, bus antar kota sini cukup settle dan cukup rapi. Dan tentunya perjalanan dari Johor Bahru ke Malaka sekitar 2 jam hingga 2 jam setengah. Oke, kali ini kita berada di bus Delima Express. Ini salah satu bus untuk penghubungan antar kota, di mana bus ini diisi untuk 44 penumpang ya. Dan kita review di sini busnya sangat bersih dan juga ber-AC. Dan tentunya cukup nyaman rekan-rekan kalau kita mau berjalan-jalan murah ya untuk di Malaysia. Untuk harganya sekitar 28 ringgit. Ya kalau publishnya 20 berapa? 25 ringgit karena tadi ditawar ya. Jadi kalau di Malaysia ini ada namanya calo resmi yang nanti akan membantu kita lah kalau kita as a foreigner atau orang asing. Halo, selamat malam. Kali ini kita berada di dataran Palawan, berada di Malaka. Ini kita mau cari makan ya. Ya khas dari Malaka ini kita lihat sebelah sini. Pas sini Ustadz. Ini cuma udah terlalu malam. Jadi ada beberapa warung atau tempat makan di dataran Palawan ini, tepat di bawah tangga. Dan di pusat kota ini banyak resto ya atau tempat makan.
Nah, ini salah satu tempat perbelanjaan di dataran pahlawan, kurang lebih seperti halnya mal-mal ya. Jadi ada beberapa toko sepatu, toko baju, semuanya cukup lengkap yang ada di sini. Dan tentunya ketika nanti kita lurus belok kanan, di sana salah satu tempat ada Masjid Malaka ya, dan juga ada gereja. Dan gereja itu yang menjadi ikon biasanya di postcard. Oke, kali ini kita berada di Merdeka Street, di Pahlawan Street ya. Dan ini salah satu tempat menurut saya dapat beberapa spot untuk ke pusat kota dan juga tempat makan di malam hari. Dan tentunya di tempat ini dekat dengan pusat perbelanjaan. Jadi buat untuk teman-teman yang jalan-jalan ke Malaka, saya rasa tempat ini cukup lengkap karena mulai dari McD, beberapa restoran, bahkan Wong Solo atau restoran Wong Solo pun juga ada di sini. Kita lihat di sini adalah salah satu tempat atau food courtnya dari Malaka. Ini makanannya pun makanan khas Malaka. Kalau Malaka sih kebanyakan seafood-seafoodan ya. Ada asam pedas junior dan lain-lain. Oke, kita lihat ini salah satu destinasi di mana kita dekat dari Menara Taming Sari yang tepat berada di belakang saya, dan beberapa di sini memang terdapat makanan street food ya. Cuma ciri khas dari masakan Malaka ini adalah masakan-masakan laut atau seafood, dan kita lihat cukup ramai suasana di sini. Oke, kali ini kita makan malam ini di restoran Pakistan depan Menara Taming Sari. Ini salah satu tempat yang menurut saya cukup ramai sehingga kita mau coba. Dan beberapa menu makanan yang kita makan di sini yaitu tandoori chicken, seperti halnya ketika saya ke Kashmir ataupun ke daerah India. Dan tandoori chicken ini cukup populer karena memang rasanya enak karena rasa smoky-nya, rasa ayam yang berpadukan dengan kuah ataupun rempah-rempah khas Pakistan ini cukup oke. Dan saya memakannya dengan nasi putih dan nah itu seperti halnya roti yang memang khas dari Pakistan. Oke, kita lihat ini seperti halnya kita di alun-alun pada umumnya ya. Emang ciri khasnya seperti ini. Dan kita lihat banyak becak warna-warni ya. Dan di Menara Taming Sari ini memang pusat hiburan yang berada di tengah kota. Dan ini tempatnya kita ada di tengah pasar ya. Oke, kali ini kita berada di salah satu museum kapal yang berada di Malaka. Dan ini merupakan Old Town, di mana Old Town ini kota tua dari Malaka dan nuansanya pun cukup ramai ya. Meskipun ini adalah hari weekdays. Dan kita lihat di belakang kita ini adalah kapal atau museum samudra. Dan memang ini menjadi ciri khas sendiri, cuma kita ini terlalu malam. Sebenarnya pengen kita masuk ke museum samudra ini. Paling tidak besok mungkin akan kita review ya dalamnya seperti apa. Dan tentunya di depan kita, di depan museum samudra ini terdapat salah satu pasar ya, atau central market di mana ya jual oleh-oleh khas dari Malaka. Oke, kali ini kita berada di Old Town-nya di Malaka. Banyak mural ya di sekitar belakang saya ini. Dan kita lihat kota ini memang cukup rapi seperti halnya di Jogja. Sebagai kota heritage atau kota bersejarah, Malaka ini memang banyak dikunjungi ya oleh wisatawan setelah KL. Dan kota Malaka ini memang beberapa destinasi yaitu Old Town atau kota tua dan juga Gereja Malaka itu juga terdapat di sekitar kawasan sini. Jadi untuk rekan-rekan untuk perjalanan kita di Malaka ini saya rasa sangat-sangat menarik ya. Dan pastinya liburan di Malaysia itu tidak mahal ya jika dibandingkan dengan Singapura. Dan saya rasa budget untuk liburan 5-6 juta aja per pax itu saya rasa untuk sekitar KL dan juga Malaka udah cukup ya rekan-rekan. Dan tepat di belakang saya ini kita berada di gereja, yaitu Christ Church Malaka. Dan ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Malaka.
dan menjadi salah satu ikon di postcard Malaysia. Dan tentunya kota ini sangat-sangat cantik ya rekan-rekan ya. Penataan kotanya sangat rapi dan juga kita lihat peninggalan dari sejarahnya pun masih sangat kental. Dan di sebelah belakang saya itu juga terdapat Old Town City, di mana dengan nuansa pink ya, warna kemerahan maron. Jadi kalau kita jalan ke sekitar sini, kita berasa seperti halnya ke Melaka pada era abad ke-17.